Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, selamat siang, mungkin jelang sore di Indonesia bagian timur. Wilayah. Ini share tentang uji alergi yang mungkin dulu ketika kalian kuliah D3 sedikit banyak mungkin sudah dikupas oleh dosen tempat kalian belajar dulu. Kita akan refreshing lagi, namun demikian apabila belum ya kita pelajari bersama-sama ya. Tidak ada salahnya kita saling belajar karena ilmu imunologi perkembangannya terutama ketika memasuki masa pandemi ini luar biasa banget ya. Yang dulu tidak pernah ada sekarang menjadi ada dan masih banyak menjadi pertanyaan untuk kita. Ilmu ini selalu berkembang dan kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Kalau ada hal-hal yang memang belum terupdate karena memang saya belum bisa menemukan sumber pustaka yang tepat ya, atau jurnal yang bisa dijadikan pedoman. Itu keterbatasan saya. Uji alergi, kita harus tahu dulu tentang alergi ya. Alergi itu apa? Yang kita tahu alergi adalah reaksi imunologi ya, terhadap antigen secara berlebihan. Jadi kalau kita terpapar oleh antigen, entah itu dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk dari makanan, dari udara, gitu ya. Dari banyak hal, tentu saja itu kita dikatakan sebagai antigen. Apabila berlebihan, tentu ada keterbatasan dari respon imun kita untuk bisa menahan antigen tersebut. Sehingga ketika tubuh tidak mampu lagi, maka akan terjadi penyakit atau reaksi hipersensitivitas. Ya, dimana pada saat alergi awal timbul, kita tahu hipersensitivitas itu ada 4 tipe. Nah, yang pertama di tipe 1 adalah akan terjadi timbulnya imunoglobulin pada permukaan mastosit maupun basofil, sehingga di sini yang berperan adalah sudah masuk pada respon imun adaptif ya. Di sini nantinya akan mengikat Fc sehingga terjadi degranulasi sel dan melepaskan beberapa substansi misalnya histamin, vasoaktif amin, prostaglandin, tromboksan dan juga benzodiazepin. Jadi yang terjadi adalah respon hipersensitivitas. Ya, ini baru masuk di tipe 1. Di situ sudah timbul imunoglobulin E yang keluar. Dimana kalau imunoglobulin E ini biasanya berkaitan erat sebenarnya dengan sel eosinofil. Ya, saya belum menemukan untuk skripsi yang berkaitan dengan hal ini. Sekalipun setiap tahun selalu saya pancing nih mahasiswa, kalau bimbingan dengan saya belum ada yang tergugah ke arah sana. Yang tahu kalau angkatan ini ya. Nah, penyakit alergi sendiri digolongkan menjadi 3 tipe, yaitu tipe alergi atopik ya, di mana reaksi hipersensitif tipe 1 pada individu ini secara genetik menunjukkan kepekaan terhadap alergen dengan memproduksi imunoglobulin E secara berlebihan. Mengapa dikatakan secara genetik? Karena memang beberapa di antara kita kalau dari pohon sejadah, artinya orang tua kita, nenek kakek kita diurutkan ke atas, kalau memang itu ada alergi yang dimiliki, maka keturunannya pun akan memiliki gen yang menyebabkan terjadinya alergi. Sekalipun penyebab alerginya atau
tipe alerginya tidak selalu sama, ya, tidak selalu sama. Nanti bisa kalian cerita nih, ya, kayak saya bagaimana, ibu saya bagaimana, saya sendiri bagaimana, itu bisa tidak selalu sama. Ya. Kemudian ada juga alergi dikarenakan obat. Tentu saja di sini akan terjadi reaksi imunologi yang berlebihan atau tidak tepat terhadap obat tertentu. Ya, dulu almarhum ayah saya paling tidak bisa, beliau diberi konsumsi obat dari golongan sulfa. Sehingga dokter ketika beliau sakit tidak akan pernah memberikan obat dari golongan sulfa karena akan bisa menimbulkan reaksi yang menyakitkan atau bahkan bisa memungkinkan untuk terjadinya kematian kalau hal tersebut terjadi. Ya. Nah, kalau untuk alergi obat ini tentu saja dari masing-masing individu harus waspada. Terutama ketika sakit, jangan sampai obat yang kita tahu bahwa kita alergi terhadap obat tersebut secara tidak sengaja atau secara sengaja kita telan gitu ya. Kalau secara sengaja itu mungkin benar-benar sengaja atau niat gitu ya. Nah, alergi yang ketiga itu adalah dermatitis kontak. Jadi ini biasanya terjadi sangat lambat ya, karena biasanya dikarenakan reaksinya itu hipersensitivitas tipe 4 ya. Biasanya diakibatkan oleh zat kimia atau substansi lain, misalnya kosmetik, makanan ya. Kalau makanan bisa ada yang tepat sebenarnya, tipe 1 itu bisa ya, misalnya nggak tahu di kelompok ini ada enggak yang namanya D gitu ya. Bukan Pak dari 1 loh maksud saya. Si Budi ini makan udang gitu ya misalnya ya, ternyata sebenarnya dia alergi gitu, langsung deh beruntus gitu ya, kulitnya merah atau kulitnya gatal, itu tipe 1 kalau dia seperti itu. Tetapi kalau cukup lama, nah 24 jam atau mungkin sampai 48 jam, itu biasanya tipe 4 ya yang terjadi. Jadi misalnya nih banyak para cewek-cewek nih ya, pakai skincare ya udah beberapa kali dipakai, sehari 2 hari gitu ya, habis itu ternyata baru ketahuan kalau dia alergi, jerawatnya muncul banget. Itu kalau cewek-cewek yang perhatian dengan kulit wajahnya dan menggunakan skincare macam-macam, nah itu seperti itu bisa terjadi ya. Nah, alergi yang paling sering tampak itu melalui 3 organ sasaran ya. Saluran nafas karena mungkin beberapa tipe penyebab alerginya atau alergennya itu sesuatu yang kita hirup. Bisa misalnya apa ya, serbuk bunga misalnya ya, atau mungkin yang melalui saluran pencernaan melalui makanan seperti tadi alergi kuning telur atau putih telur, kemudian alergi makanan tertentu seperti biasanya yang sering adalah seafood ya, kemudian yang kita telan seperti obat juga bisa, dan kemudian kulit. Jadi misalnya kalian berjalan-jalan di hutan tersenggol oleh suatu daun tertentu, batal semuanya ya, atau kemudian berada di lingkungan yang terpapar polusi, terpajan polusi. Jadi gatal-gatal baik melalui udara maupun bisa melalui air. Tuh ya yang sering. Nah, dari beberapa jenis penyebab alergi dan dari imunologinya ini. Ada juga kelainan pada mekanisme. Jadi memang yang terjadi pada respon imun kita itu tidak bisa dikenali, sehingga kemudian ada hal yang apa ya namanya ya bahasa Indonesia ya sesuatu yang tidak beres saja gitu ya, karena tubuh tidak bisa mentoleransi gitu ya, dan juga faktor genetik ya.
Saya tidak tahu di antara kalian, misalnya kalau saya dulu pernah alergi perubahan gitu ya, tapi ternyata dengan berjalannya waktu saya tahu bagaimana cara mengatasinya, sekarang tidak terlalu itu menyebabkan alergi saya kambuh ya, karena kalau alerginya kambuh jadi sakit banget gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya diri kita sendiri yang tahu. Tapi anak saya juga alergi daging ayam, apa itu namanya, ular, alergi seafood, alergi telur ayam goreng. Jadi kalau dia dikasih makan, kasih tahu tempe protes. Aku disuruh makan tahu tempe terus kampung, telurnya juga telur ayam kampung, kayak gitu. Nah, seperti itu kita harus tahu untuk menghindarkan ya, karena kita tahu bahwa ketika alergi itu timbul, yang terjadi hipersensitivitas itu bisa ringan, bisa berat ya, yang bisa menyebabkan kematian. Tetapi dari faktor lingkungan seperti yang saya sebut tadi, bisa karena debu, jadi misalnya ketika kalian berada di lingkungan yang kotor dan sebentar. Di lingkungan yang kotor mungkin kita sangat sensitif, kemudian bisa saja kulit kita gatal atau kita batuk-batuk ya, atau kita bersin-bersin, itu bisa terjadi ya, bisa karena tepung sari bunga biasanya banyak itu bisa terjadi, atau tungau itu jenis kutu ya, tapi masing-masing orang juga tidak tahu. Ada juga misalnya zaman dahulu sekali ya, zaman saya kecil itu ada yang namanya pinding. Pinding itu nggak tahu ya, kalau secara apa namanya, secara bahasa yang jelas, kalau tunggu ada banyak ya, terus bulu binatang biasanya juga bisa kucing, bisa anjing ya, bisa juga burung ya. Ya. Jadi kalau ketika seseorang senang kucing tapi dia alergi bulu kucing, penderitaan buat dia ya. Kucing nggak boleh karena alergi. Nah, ini bisa masuk pernapasan juga. Ya, atau berbagai jenis makanan ya, atau zat lainnya. Jadi masing-masing ini tidak bisa selalu sama antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, ini menurut Baratawijaya, buku ini adalah buku yang selalu dipelajari, dibaca oleh orang-orang yang bergelut di bidang imunologi. Di situ dikatakan bahwa langsung kejadian HIV itu ada fase namanya sensitisasi, yaitu fase yang dibutuhkan untuk membentuknya imunitas sampai diikat oleh zat spesifik yaitu FC tadi pada permukaan sel mas dan basofil, yaitu fase sensitisasi. Kemudian selanjutnya masuk ke fase aktivasi, di mana ini adalah waktu yang diperlukan antara pacaran yang berulang dengan antigen yang spesifik dan sel mas melepaskan granul yang menimbulkan reaksi. Jadi terpapar yang kedua kalinya, dan kemudian ada fase efektor di mana di sini waktu terjadi respon yang kompleks. Jadi di sinilah kemudian timbul yang paling berat adalah terjadi anafilaksis sebagai efek mediator yang dilepas oleh sel mas dengan aktivasi farmakologi. Jadi di sini anafilaksis ini luar biasa karena ini bisa yang itu yang kita tidak inginkan. Apalagi kalau misalnya penyebab alergi ini sebelumnya kita tidak tahu ya. Bisa saja ketika seseorang disuntik oleh vitamin, tentu saja kan jarang sekali orang alergi vitamin ya, karena kebanyakan vitamin itu kan tidak bisa didapatkan dari diri sendiri, tapi didapatkan luar, terutama dari buah dan sayur. Nah, kita udah makan nih lama-lama buah dan sayur gitu,
Tapi kemudian ternyata kita diketahui alergi terhadap vitamin tersebut, kan aneh gitu ya. Bisa saja itu terjadi mungkin pada saat kondisi kita sedang tidak baik dan sangat sensitif sehingga kemudian timbul alergi ya. Nah, apa itu histamin? Histamin ini berfungsi untuk melebarkan dan meningkatkan permeabilitas vaskular serta merangsang kontraksi otot polos dan kelenjar endokrin. Di mana ketika alergen ini masuk ke saluran nafas, maka histamin ini akan merangsang kontraksi otot polos yang kemudian menyebabkan terjadinya penyempitan saluran nafas sehingga membran saluran nafas membengkak. Dan di sini nanti akan terjadi ekskresi lendir pekat secara berlebihan sehingga saluran nafas menjadi tersumbat dan terjadilah namanya asma. Jadi seringkali asma itu memang diakibatkan oleh seseorang yang mengalami alergi. Banyak orang yang mengalami asma dikarenakan dia alergi udara. Itu banyak di Indonesia. Misalnya dia alergi udara dingin, sehingga kemudian dia disarankan oleh dokter dia hidup di daerah yang panas. Lalu bagaimana kalau terjadi pada kulit? Tentu saja histamin ini nanti akan melakukan peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan pelebaran pembuluh darah sehingga terjadi benjolan. Ya, warnanya merah karena terjadi pelebaran atau misalnya erosi dan kemudian timbul rasa gatal. Pasti pernah mungkin di antara kalian ini yang mengalami seperti ini. Beberapa orang itu kalau dia misalnya alergi gigitan nyamuk ya, nyamuknya nyamuk biasa aja sih, nyamuk kebun gitu ya. Biasanya orang gigit ya udah gatal aja biasa gitu ya. Tetapi untuk orang yang alergi bisa terjadi tuh benjolan yang besar, warnanya merah dan gatal sekali seperti itu ya. Nah, pada gastrointestinal alergi ini bisa menyebabkan terjadinya refleks muntah dan diare. Jadi beberapa orang yang alergi tidak hanya sekedar diare, ya biasanya aduh diare karena makan apa ya, nah itu karena alergi ya, tapi juga mual kemudian muntah-muntah. Nah ini bisa dan sering banyak yang terjadi ya. Nah untuk kita mengetahui alergi kita itu disebabkan karena apa, itu kita bisa melakukan uji alergi melalui uji kulit, antara lain menggunakan cara uji intradermal, yaitu kurang lebih kira-kira ada ekstrak alergen yang secara sengaja disuntikkan ke lapisan dermis sehingga akan timbul bimbung berdiameter kurang lebih 3 mm. Dan di sini tentu saja penyuntikan dimulai dari dosis yang terendah dulu. Ya, bagaimana reaksinya? Oh, tidak apa-apa. Kemudian dosis ini ditingkatkan terus sampai kurang lebih konsentrasinya naik 10 kali lipat. Ya, sehingga berindulasi kira-kira 5 sampai 15 mm. Nah, teknik ini lebih spesifik dibanding dengan teknik skin prick test (SPT) ya. Tetapi tidak direkomendasikan untuk alergen makanan karena nanti bisa terjadi timbul reaksi anafilaksis. Kegawatan dari anafilaksis adalah bisa menyebabkan terjadinya kematian. Ya. Nah, ini tadi apa itu uji skin prick test yaitu SPT. Ini adalah uji tusuk atau uji tes cekik ya. Bisa dilakukan pada alergen hidup. Alergen ini bisa ditemukan di tempat kerja atau bahkan di alergen ya, sehingga lokasi yang terbaik itu adalah di daerah pora lengan basah, terus lengan atas maksudnya ya, dengan jarak kira-kira minimal 2 cm dari tempat situ dan di pergelangan tangan. Nah kemudian caranya adalah diteteskan ekstrak alergennya ini di dalam gliserin, diletakkan di permukaan kulit. Nanti lapisan kulit ditusuk dan dicukik ke atas dengan jarum tertentu gitu ya. Nah kurang lebih ini yang saya dapatkan ya, tes skin prick test itu
ya, bisa alergen hidup atau makanan itu bisa debu, bisa tumor debu. Tumor debu itu adalah binatang kecil-kecil yang biasanya mungkin lipatan-lipatan kasur yang berdebu, ada debunya, dia itu ada di situ, seringkali tidak terlihat. Atau juga bisa serpian kulit binatang, ada udang, ada kepiting, ya, sehingga hasil tesnya bisa bervariasi, ya. Ini sebenarnya penjelasan tadi, ya, imunoglobulin E yang dikatakan imunososit, ya. Dan tadi di lengan bawah, gitu ya. Dan kurang lebih di sini nanti ada perbesaran sekitar 15 sampai 20 ukurannya, ya, milimeter, ya. Nah, tes cuket ini biasanya diindikasikan ketika seseorang mengalami rheumatoid arthritis, ya, atau asma, alergi makanan, ya. Kemudian kontraindikasi, ya, bisa pasien yang tidak kooperatif biasanya karena mungkin dia sedang atau takut kena serangan asma, karena kan itu sangat tidak enak, ya. Atau terjadinya kelainan infeksi kulit, ya, atau mungkin tidak diizinkan untuk ibu hamil dan juga bayi anak kecil, atau seseorang yang sedang mengkonsumsi antihistamin, steroid maupun beta blocker. Nah, gambarnya nggak ada, Bu. gambarnya nggak ada. Iya, oh ada, sudah ada. Sudah kan? Nah, faktor-faktor yang berpengaruh itu adalah di lokasi tes kulitnya itu sendiri, obat-obatan juga mempengaruhi, umur juga, ya, ritme hariannya dan musim yang ada pada saat tes ini dilakukan, kualitas dari ekstrak yang diteskan, dan juga kondisi patologi kulit dan penyakit yang diderita oleh si pasien itu sendiri, ya. Mekanisme reaksinya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, biasanya persiapan tes cuket ini, ya, tentu saja alat maupun materialnya harus ada, penderitanya harus dikondisikan dalam posisi nyaman dan tidak sedang mengkonsumsi antihistamin, ya, karena itu kan melawan dari tesnya itu sendiri, ya. Untuk usia bayi ataupun lansia itu reaksinya bisa lebih rendah, ya, jadi harus diperhatikan sekali, ya, dan tidak diizinkan untuk dilakukan pada orang yang memiliki penyakit kulit, keganasan maupun orang yang memiliki imunosupresan, ya. Dan di sini memerlukan teknik serta keterampilan. Jadi kalau seorang ATLM melakukan tes ini juga seringkali harus berlatih dulu, ya. Sama halnya ketika awal-awal pandemi, ATM tidak pernah diajarkan untuk nge-swab, tapi sekarang ini banyak sekali ATM yang sudah pintar nge-swab. Nah, itu karena expert setelah berulang kali melakukan, ya. Adapun interpretasi tes cuket, yaitu, ya, ada histamin kontrol yang nanti hasilnya akan positif, kurang lebih 3 mm. Ini menunjukkan adanya ikatan antara imunoglobulin E yang spesifik dengan alergen. Nah, di sini bisa timbul positif palsu, ya, bila misalnya ada reaksi iritan, reaksi yang terlalu kuat, ya, karena sifat alergennya, kemudian bisa juga terjadi pendarahan, ya. Tapi juga negatif palsu bisa terjadi karena mungkin sedang ada pengaruh obat, penyakit tertentu, ya, kualitas atau potensi alergen yang buruk, itu bisa terjadi. Sehingga memang hal tersebut tentu akan sangat dicermati oleh dokter yang kemudian akan melakukan diagnosa. Nah, penilaian ukuran bentol itu ada berbagai cara. Ya, ada cara Skandinavian, yaitu perbandingan bentol positif dan negatif, di mana kalau positif itu dinilai sebagai positif 3, kalau bentolnya itu yang untuk histamin, ya, kemudian kalau larutan kontrol tentu saja negatif dinilai negatif,
Bila derajat bentelnya itu 1 atau 2, itu digunakan bila bentel yang timbul besarnya antara bentel mistani dengan bentel larutan kontrol. Jadi antara yang negatif dengan antara yang positif 3. Bila bentol ukurannya 2 kali lebih besar dari diameter yang positif 3, maka dikatakan sebagai positif 4. Itu cara Skandinavia. Ada cara yang lain yang dikatakan dengan cara Buswit, itu dari American Journal di 2001, ya, di mana bahwa histaminnya itu lebih dari 3 mm dengan bobor kurang dari 1 mm atau reaksi negatif tentu saja, ya. Sehingga di sini bila bentelnya 1 mm lebih dari kontrol negatif itu positif 1. Jadi dibandingkan dengan kontrol negatif yang 1 mm ini tadi, dia lebih dari 1 mili, ya, maka positif 1. Bila mililiternya itu sekitar 1 sampai 3, lebih dari 1 tambah mendekati 3, maka disebut positif 2. Tetapi kalau antara 3 sampai 5 itu positif 3. Dan kalau positif 4 itu bisa lebih dari mili, ya, disertai adanya eritema. Jadi ada warna merah. Dan di sini ada juga modifikasi Sheldon, yaitu kontrol kontrolnya negatif itu tidak berbeda dengan kontrol, ya. Nah, ini adalah ukurannya, ya, 1,5 kali dari kontrolnya, ya, atau 2 sampai 3 kali sampai 3 kali kontrol dan 4 lebih dari 3 kali kontrol. Itu kalau ada eritema maupun ada pseudopodia. Dan obat-obat yang dapat mempengaruhi tes, ya, biasanya antihistamin generasi 1 itu adalah beberapa obat ini, ya, tidak perlu dihafalkan, ya, karena kita bukan bergerak di bidang farmasi. Ini sekedar untuk diketahui saja, siapa tahu nanti akan manfaatnya untuk kalian pelajari, ya. Seperti itu. Kemudian ini lanjutannya, ya, di beberapa obat itu bisa mempengaruhi tes kulit, misalnya simetidin, ranitidin, ya, dan obat-obat tersebut karena apa? Karena dapat mewangi reaktivitas kulit sehingga harus dihentikan dulu sebelum dilanjutkan uji kulit. Contohnya ketika seseorang diberi ranitidin, tentu saja jangan dia melakukan tes dulu, ya, karena itu bisa mempengaruhi hasil dari tes itu. Nah, SPT, ya, kalau yang SPT keuntungannya dia akan lebih aman, ya. Di beberapa alergen dapat dites secara bersamaan, jadi dalam satu waktu itu bisa mengetes beberapa macam alergen, ya. Hasil juga dapat dibaca dengan segera, dan namun kurang berespon pada orang dengan sensitivitas terhadap antigen yang lemah. Jadi kalau alergennya itu memang tidak terlalu kuat, maka tes ini tidak bisa memberikan suatu hasil, ya, karena dia kurang sensitif. Nah, bagaimana dengan uji tempel? Umumnya digunakan pada dermatitis kontak, di mana alergen yang dicurigai diletakkan di kulit dan reaksinya sekitar 48 sampai 72 jam. Lama, ya, sampai 3 hari, ya. Ini biasanya untuk mendiagnosis alergi pada anak, ya. Baik dengan dermatitis atopik, ya, dan bisa juga esophagitis. Dan pada penelitian didapatkan bahwa 67% anak dengan uji provokasi susu sapi yang positif menunjukkan hasil STT-nya positif. Tetapi pada uji tandanya dia bisa negatif. Jadi antara uji tempel dengan uji SPT itu memang ada lebih dan ada kurangnya. Di mana pada uji tempel ini bisa positif pada 89% anak dengan alergi tipe lambat. Jadi ketika alergi itu baru timbul sekitar 24 jam lebih, ya, 2 hari mungkin, ya, baru kemudian
terlihat seperti itu. Tetapi untuk kombinasi uji susuk maupun uji tempel ini lebih memiliki nilai prediksi positif tertinggi dan dapat menggantikan uji propagasi makanan. Jadi harus ada kombinasi untuk melihat ketepatan masing-masing penyebab dari alergi. Ketika seseorang tidak tahu penyebab alergi secara pastinya apa, itu selalu membutuhkan bantuan dari dokter untuk uji laboratorium alergi yang tentunya sebenarnya biayanya juga tidak murah ya, karena ada banyak yang akan diujikan ya. Lebih enak kalau kita tahu penyebab alergi kita apa sehingga kita bisa menghindari dengan cepat ya. Ini beberapa contoh gambar ya yang bisa dilihat ya. Warna merahnya seperti apa, cara menusuknya bagaimana, dan seringkali ini tidak dilakukan oleh kan. Nah, ini sama sebenarnya sehingga beberapa orang mengatakan sebagai uji tuberkulin. Biasanya kalau uji tuberkulin itu sering atau lebih banyak dilakukan pada orang-orang yang memang dia menderita alergi ya. Beberapa orang yang menderita alergi seringkali juga didapatkan pada orang yang menderita tuberkulosis. Penyebabnya apa? Itu nanti kalian pelajari di bidang virologi ya. Itu tentunya ya kalau untuk tuberkulin ya tentu saja pada orang yang dengan tidak ada infeksi TB dia akan terjadi negatif, tetapi pada orang yang dia TBC maka hasilnya bisa positif ya. Dan masa inkubasinya lama sekitar 2-12 minggu ya, bisa terjadi karena virus, bisa juga karena gizi buruk, di TB yang berat itu bisa ya. Apapun jenis TB-nya, karena TBC itu kan tidak hanya di paru-paru ya, tapi juga ada di organ kita yang lainnya, atau infeksi karena tifoid, difteri seperti itu, atau orang-orang yang memiliki imunokompromis, misalnya dia sedang ada terapi ya, atau juga penderita HIV. Begitu kurang lebihnya sharing saya hari ini. Mohon maaf ada beberapa kali kendala ya.